Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Ya, semoga kalian sehat ya. Ingat di rumah aja ya. Nah, ini adalah pertemuan pertama setelah UTS. Sebenarnya ini adalah pertemuan untuk mengulas saja ya. Ini adalah materi sebelum UTS yang pernah saya jelaskan. Kembali saya akan jelaskan kembali agar kalian lebih paham sesuai dengan studi kasus yang kalian angkat berdasarkan kelompok nih ya. Nah, di sini kita kembalikan lagi bahwa studi kasusnya apa. Kita tidak akan lepas dari 4 SDLC ini tahapannya, yaitu planning, analisis, desain, dan implementasi ya. Nah, di dalam laporan kalian nanti akan terlibat ke 4 poin tersebut ini nih ya di dalam laporannya. Nah, kita lihat lagi dari planning. Planning ini maksudnya apa? Planning ini adalah tujuan kalian mengangkat studi kasusnya apa, ya judulnya apa. Nah, apa yang dibutuhkan. Nah, silahkan dijelaskan di sini latar belakangnya apa, rumus masalahnya apa. Nah, inilah yang dimaksud dari planning ya, nomor 1 planning gitu. Nah, dan nanti kalian jelaskan di sini itu apa, latar belakangnya apa yang kalian buat di proposal itu loh ya. Nah, itu dia yang di 1 ya, planning. Nah, kenapa kalian mengangkat studi kasus tersebut? Kemudian di tahapan analisis, nah di sini barulah kalian melihatkan kebutuhan-kebutuhannya apa ya. Di sini baru dibutuhkan yang namanya use case diagram. Silahkan dirancang use case diagramnya dengan baik gitu ya. Nah, siapa aktornya, apa aja yang terlibat, mana yang menjadi include, extend, tolong diperlihatkan di studi kasusnya masing-masing ya. Butuh penjelasan. Nah, lanjut dari use case diagram, kalau tadi analisis poin 2 ya, berarti ini use case diagram 2.1, kemudian 2.2-nya itu tentang activity diagram. Nah, ini adalah penjabaran dari aktornya yang berdasarkan dari use case diagram yang kalian bangun. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah login diagram dari admin, yang mana ini juga sama kelihatannya dari use case diagramnya tadi gitu ya. Nih, seperti ini. Nah, kalian sesuaikan dengan studi kasus kalian, activity diagram. Ini dari admin. Kemudian dari membernya, itu sama seperti itu juga, nggak terlepas dari use case diagram yang dibangun sebelumnya. Non-member, nah seperti ini, activity diagram. Kemudian masuk ke poin 2 titik berapa nih? 2.2 gitu ya. Sequence diagram. Sequence diagram ada untuk mendetailkan alurnya gitu loh. Kalau misalnya activity berdasarkan aktor, kalau ini semuanya alur gitu ya, semuanya alur. Satu-satu alur itu dijelaskan gitu loh. Walaupun mirip-mirip tapi ya memang seperti itulah yang harus dibuat gitu ya. Nah, sequence diagram. Nah, ini poin 2.3 gitu ya. Nah, nanti kalian bikinnya seperti itu di laporannya ya. Sequence diagram nanti seperti ini gambarnya yang harus kalian buat. Ini nanti kalian akan paham sendiri kenapa bisa seperti ini. Bagaimana administrasi melakukan login dulu sebelum dia masuk melihat member-member siapa saja yang sudah meregistrasi gitu. Misalnya seperti ini. Kemudian dari login member, misalnya bagaimana cara member ini melakukan login setelah melakukan pendaftaran atau registrasi, bisa dilihat seperti ini formnya, apanya, sequence diagramnya. Nah, ini butuh kalian jelaskan. Setiap judul ada gambar, ada penjelasannya sedikit. Di laporan wajib seperti itu ya. Jangan kalian kasih judul, gambar, judul, gambar, judul, gambar tanpa ada penjelasan. Nggak boleh seperti itu ya. Harus jelas gitu. Poin 2.3. Nah, poin 2.3 itu di poin kedua itu adalah ya, apa tadi? Oh, analisis gitu ya, analisis. Poin ketiga kita masuk ke desain gitu ya. Desain apa-apa saja nanti. Poin ketiga masuk ke poin 3.1 yaitu adanya kelas diagram, masih UML juga nih. Ya, kelas diagram nanti ngelihatnya dari mana? Ini lihatannya nanti dari use case diagram yang udah kalian bangun. Bakal kelihatan di sini apa aja yang dibutuhkan dalam membangun sebuah database. Contohnya saya admin pasti butuh, pengguna yang membernya tadi pasti butuh gitu. Hal-halnya itu nanti kalian sesuaikan apa saja yang dibutuhkan karena kelas diagram itu mirip dengan ERD ya, penjabarannya kalau di UML itu kelas diagram gitu. Ya kalau di basis data ya ERD gitu, seperti itu ya. Nah, ini adalah poin 3.1-nya nanti. Kemudian poin 3.2-nya kalian boleh menambahkan salah satu dari UML, misalnya deployment diagram, contohnya seperti ini ya kan. Atau kalian ingin menambahkan komponen diagram, communication diagram. Nah, boleh terserah salah satunya aja dipilih di poin 3.2-nya. Nah, contohnya saya menggunakan deployment diagram yang menjelaskan ini
perangkat teknologi apa aja nih bakal digunakan. Kalau saya Android berarti ada Android, kemudian database-nya. Karena untuk menghubungkan Android dengan database itu belum ada, makanya kita butuh yang namanya PHP. Sebenarnya di tengah-tengah ini, di antara keduanya ini, ada yang namanya bahasa pemrograman PHP-nya gitu ya. Seperti itu. 3.2. Kemudian lanjut ke 3.3. Nah, di sini kalian harus menjelaskan user interface desainnya ya. Yang kalian buat di sini itu hanya seperti bagan-bagan sederhana saja ya, nggak perlu kalian buatkan seperti ada gambar-gambarnya ya. Nanti seolah-olah bahkan nanti jadinya itu hasilnya, jangan ya, bikin aja hasil mentahannya saja, nggak perlu harus bagus-bagus ya. Contohnya nanti seperti ini aja gitu ya, garis-garis kotak-kotak ini saja, kan namanya juga desain gitu ya. Nah seperti ini aja, jangan bikin pakai gambar-gambar segala macam, otomatis nanti jadinya nanti itu udah hasil implementasi, jangan gitu ya. Seperti ini, 3.2 nanti seperti ini ya, disesuaikan. Nah kemudian seperti ini kalian buatlah selengkap mungkin gitu ya. Ke 3.4 itu masuk ke struktur database ya, penjabaran dari kelas diagram yang udah kalian bangun gitu ya. Apa nih fungsinya? Untuk membangunkan ke MySQL yang mau kalian buatkan nanti di MySQL sampai PP-nya ya, terserah menggunakan MySQL-nya apa, mau sampai PP kah, mau ke yang lain kah, terserah lah ya. Nah karena ini untuk penjabaran lebih detailnya, contohnya nih misalnya nama database-nya Udon Ferry, tadi ada di kelas diagram yang namanya tabel dari admin. Nah ini kita jabarkan admin itu apa aja atributnya, tipe datanya apa, panjang karakternya apa, yang menjadi primary key-nya mana gitu ya. Paham ya di sini 3.4 tadi ya, saya lupa nih. Nah seperti ini 3.4. Ini adalah tahapan dari desain gitu. Jadi kalian membuatnya itu batasnya sampai di sini. Ini kalau nggak salah tahapan sampai desain itu adalah sampai di sini nih. Struktur database-nya, tabel database ya. Saya minta ini nih laporannya kemarin. So, batasnya sampai hari Senin besok kalau nggak salah ya. Tanggal berapa ya? Tanggal ya pokoknya Senin besok gitu ya. Saya minta seperti ini. Nah, agar apa saya minta ini? Agar kalian fokus ke menerjemahkan lagi, yaitu masuk ke tahapan ke poin keempat, yaitu implementasi ya. Implementasi apa itu? Implementasi berarti hasil rancangan yang kalian bangun itu kalian terjemahkanlah lagi ke dalam bahasa pemrograman biar dia menjadi program atau aplikasi ya. Nah implementasi yang nanti yang udah kalian bangun, udah kalian rancang, itu silakan nanti di screenshot hasilnya menjadi seperti ini gitu ya. Ini tampilan sesuai dengan rancangan gitu ya. Nanti kalian buatkan seperti ini sesuai dengan rancangan ya. Nah, nanti kalian screenshotkan gitu. Nanti tampilan seperti ini nih ya. Nah, seperti ini. Implementasi cukup nanti hasil dari program yang udah berjalan. Nah, skala di screenshot saja gitu. Nanti kan kita cocokkan dari desain-desain yang kalian bangun. Cocok nggak? Ya sesuai apa enggak kan gitu. Nanti seperti ini. Nah, di laporan kalian itu nanti ada 4 poinnya ya. Nah, ada 4. Maksudnya yang 4 ini apa? Nanti saya minta dari laporan kalian itu setelah cover, boleh kalian nambahkan daftar isi, boleh. Jadi di dalamnya itu setelah cover nanti ada yang poin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Bab 1 itu apa? Bab 1 itu adalah planning tadi gitu ya. Planning. Yang mana di dalamnya mungkin ada latar belakang, rumusan masalah segala macam yang kalian tambahkan boleh di planning ya di bab 1. Yang bab 2-nya apa? Analisis. Analisis itu terdiri dari apa tadi yang bab 2-nya itu? Bab 2.1 use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Ya itu ya kalau nggak salah. Nah maju ke tahapan ketiga, desain. Yang mana desain itu tadi terdiri dari kelas diagram, tambah salah satu dari UML, deployment kah, komunikasi kah, komponen kah, terserah. Kemudian lanjut ke user interface desainnya, kemudian masuk ke struktur database-nya ya. Itu desain. Yang poin keempat itu adalah tentang implementasinya, yang mana implementasi itu terdiri dari hasil programnya. Jadi hasil screenshot program yang udah dibuat seperti ini tadi. Paham ya kira-kira laporannya? Itu nanti aja menjadi hasil akhir kalian nih untuk UAS gitu ya. Jadi pertemuan kita nggak akan ada tiap-tiap minggu, tapi project ini akan berjalan terus gitu. Saya hanya menunggu hasilnya saja. Nah, bagaimana langkah selanjutnya nanti mungkin bagi yang udah selesai nih, program udah selesai, hasil sampai bab laporannya itu udah selesai, yang saya minta nanti itu adalah yang pertama ada laporannya. Ya, kalau laporannya itu nanti formatnya PDF ya, per PDF. Nah, kemudian laporan yang pertama. Yang kedua, programnya mana ya. Jangan lupa
ekspor juga database-nya yang harus kalian upload nanti itu ya. Kemudian video. Nah, video ini apa? Video ini adalah video yang kalian video dari programnya ya. Maksudnya apa? Programnya itu kalian videoin gitu loh, biar saya tahu gitu. Videoin. Jadi ada 3 gitu ya. Ada laporan, ada programnya, kemudian ada hasil video dari programnya. Ya, program terserah mau kalian jalankan, menu home-nya seperti ini, kemudian loginnya seperti apa, kalian rekam juga nggak apa-apa ya. Ya nanti kan kalau ngerekam itu gampang kan, untuk alat perekam di laptop kan banyak segala macam, pakai itu aja nggak apa-apa, nggak pakai suara juga nggak apa-apa, yang penting ada tampilan dari program yang udah kalian rancang gitu ya, itu di videokan. Jadi ada 3 nanti yang saya minta di akhir perkuliahan ini. Kapan ini terakhirnya Pak? Kalau bisa siapa yang cepat ya itu lebih bagus gitu ya. Batasnya ya sampai pertemuan ke 16 atau 15. Nah batasnya loh ya, bukan mulai ngumpulkannya gitu ya. Nah tolong disiapkanlah dari sekarang berdasarkan kelompok masing-masing. Walaupun kalian di rumah aja nih kan masih bisa komunikasi lewat WhatsApp atau segala macamnya. Nah kenapa Pak menggunakan Zoom aja? Susah menggunakan Zoom di tempat saya ya, jaringannya susah gitu ya. Jadi ini saya upload aja videonya biar ini sebagai panduan kalian nanti juga ya, inilah panduannya gitu ya. Nanti tanya-tanyanya nanti saya bikinkan Google Classroom-nya kita gitu. Paham ya sampai di sini yang apa yang mau kalian kerjakan? Semoga paham. Nanti nggak jelas-jelasnya itu nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut ya. Ada pertanyaan? Ini nanti video saya upload ke YouTube aja mungkin atau di mana ya. Nanti jangan lupa di komen, di like, kemudian di subbreaker ya. Ya udahlah ya, biarin aja ya. Nah, kalau gitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.